Neymar, Mbappe, dan Joao Felix adalah beberapa nama pemain yang dibeli dengan harga fantastis, membutuhkan dana hingga triliunan rupiah untuk menggunakan jasa mereka. Beberapa berhasil tampil luar biasa menjadi pilar kesuksesan tim, namun ada juga yang tampil biasa saja bahkan tampil dengan buruk, sehingga uang triliunan rupiah seperti lenyap begitu saja. Cetak Gol akan merangkum pemain dengan harga pembelian termahal di setiap negara. Sepak bola adalah salah satu bisnis olahraga yang paling mahal di dunia. Mereka melakukan perputaran uang yang cukup besar dengan transfer pemain, gaji, sampai dengan sponsor. Tidak heran untuk mendatangkan pemain berlabel bintang, sebuah klub harus menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Sebagai contoh, Neymar diboyong dengan mahar 222 juta euro atau 3,8 triliun rupiah. Gajinya bahkan mencapai 55 miliar rupiah per bulannya. Wajar kalau klub harus mengucurkan dana selangit untuk membeli pemain kelas dunia. Cetak Gol akan merangkum pemain dengan status termahal di setiap negara sebagai berikut. Brazil, Neymar. Neymar masih tercatat sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Brazil dan sekaligus sepak bola. Pada 2017, dia dibeli dari Paris Saint-Germain dari Barcelona seharga 222 juta euro atau 3,8 triliun rupiah. Pembelian Neymar bisa dibilang cukup berhasil. Pemain asal Brazil itu memperkuat dominasi PSG di Ligue 1 Prancis selama 3 musim terakhir. Dalam periode itu, PSG juga memenangkan kompetisi domestik lain seperti Coupe de France, Coupe de la Ligue, dan Trophée des Champions. Barcelona yang saat itu mendapatkan dana segar atas penjualan Neymar langsung buru-buru memboyong Philippe Coutinho yang saat itu bermain untuk Liverpool. Blaugrana mengucurkan dana 145 juta euro atau 2,5 triliun rupiah. Sekaligus menjadikan Coutinho sebagai pemain nomor 2 termahal asal Brazil. Prancis, Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain menunjukkan kekuatan finansialnya dengan memboyong Kylian Mbappe dari AS Monaco pada tahun 2018. Mbappe dibeli seharga 145 juta euro atau 2,5 triliun rupiah, menjadikannya sebagai pemain Prancis termahal hingga saat ini. Mbappe menjelma menjadi pilar penting PSG sejak dipinjamkan di musim 2017-2018. Bersama Neymar, Edinson Cavani, dan Angel Di Maria, Mbappe mendulang banyak trofi kemenangan. Terbaru, ia dan Neymar membawa PSG melaju ke partai final Liga Champions di musim 2019-2020. Sayangnya, mereka harus kalah di partai final. Di bawah Mbappe ada Ousmane Dembélé yang menjadi pemain nomor 2 termahal asal Prancis. Dia dibeli Barcelona dari Borussia Dortmund seharga 138 juta euro atau 2,3 triliun rupiah. Namun sayang, Dembélé gagal tampil secara memuaskan. Belgia, Eden Hazard. Eden Hazard mengukuhkan dirinya sebagai pemain Belgia termahal. Mantan pemain Chelsea ini diboyong Real Madrid seharga 115 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. Los Blancos rela menggelontarkan dana sebesar itu karena penampilan Hazard yang luar biasa saat berseragam The Blues. Naas, Eden Hazard kehilangan magisnya di Santiago Bernabeu. Ia mengalami berbagai masalah seperti cedera berkepanjangan hingga kelebihan berat badan, membuat Hazard semakin jarang dimainkan. Di musim 2019-2020 kemarin, Hazard hanya mencatatkan 22 laga dengan mencetak 1 gol dan 7 assist. Pemain Belgia termahal yang menempati posisi kedua adalah Romelu Lukaku. Dia dibeli dari Manchester United harga 85 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Namun sayang, Lukaku melempem di Old Trafford. Belanda, Virgil van Dijk. Belanda sebagai negara sepak bola tidak hanya melahirkan pemain lini depan yang kuat.
Buktinya, pemain termahal Belanda dipegang oleh bek tengah Liverpool saat ini, Virgil van Dijk. Ia dibeli dari Southampton seharga 85 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Virgil van Dijk tampil luar biasa dalam menjaga pos pertahanan The Reds. Bersama Joe Gomez, dia sukses meredam gempuran tim lawan. Di musim 2019-2020 kemarin, Van Dijk sukses mengamankan lini belakang Liverpool dengan hanya bobol 33 kali. Selain Van Dijk, ada Frenkie de Jong yang menempati posisi kedua sebagai pemain Belanda yang termahal sepanjang sejarah. De Jong diboyong dari Ajax Amsterdam ke Barcelona seharga 75 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Portugal, Joao Felix. Dari Portugal, pemain termahal mereka bukan Cristiano Ronaldo. Pemain Portugal dengan nilai transfer tertinggi saat ini adalah Joao Felix. Usianya masih 19 tahun saat diboyong dari Benfica ke Atletico Madrid. Nilai transfernya pun tidak sedikit, 128 juta euro atau 2,2 triliun rupiah. Dibekali harga fantastis, Joao Felix belum tampil dengan maksimal. Terlihat dari catatan penampilannya di musim kemarin, hanya mencetak 9 gol dan 3 assist dari total 36 pertandingan. Sebelum Joao Felix, ada Cristiano Ronaldo yang menyandang predikat sebagai pemain Portugal termahal. CR7 mencatatkan 2 rekor transfer termahal saat pindah ke Real Madrid dan ke Juventus. Untuk jumlah penampilan, Bapak 35 tahun ini tidak diragukan lagi. Di musim 2019-2020, dia mencetak 37 gol dan 7 assist dari total 46 pertandingan. Usia bukan halangan bagi seorang Cristiano Ronaldo, karena sampai sejauh ini dia masih bisa tampil gacor untuk Juventus. Inggris, Harry Maguire. Harry Maguire menjadi pemain termahal Inggris saat ini. Mantan pemain Leicester ini dibeli oleh Manchester United seharga 87 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Merupakan angka yang fantastis untuk ukuran seorang bek tengah. Meskipun terkadang melakukan blunder, Harry Maguire sukses tampil apik di sektor pertahanan Manchester United. Ia juga mendapatkan pujian terutama dari sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Di musim 2019-2020 kemarin, Maguire sukses membawa MU ke posisi 3 klasemen. Dengan kebobolan hanya 36 gol, selisih 1 dari Manchester City di posisi kedua dan 3 gol dari Liverpool sebagai juaranya. Pemain termahal Inggris kedua adalah Raheem Sterling. Dibeli oleh Manchester City dari Liverpool seharga 64 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Saat didatangkan, usia Sterling masih 20 tahun. Spanyol, Kepa Arrizabalaga. Pada umumnya, pemain termahal didominasi oleh striker, winger, maupun gelandang. Namun untuk Spanyol, pemain termahal dipegang oleh Kepa Arrizabalaga. Mantan kiper dari Athletic Bilbao ini diboyong oleh Chelsea seharga 80 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Kepa juga menyandang predikat sebagai kiper termahal sepanjang sejarah sepak bola. Namun sayang, harga tinggi yang diberikan kepada Chelsea tidak bisa dibalas dengan penampilan baik dari Kepa. Musim 2019-2020 kemarin, Kepa tampil sebanyak 41 pertandingan, kebobolan 58 kali dan hanya mencatatkan 10 kali clean sheet. Sebagai kiper termahal, Kepa seharusnya bisa tampil lebih baik lagi. Buruknya penampilan Kepa semakin terlihat pada laga terbaru melawan Liverpool. Menjadi biang kerok dari gol yang diciptakan oleh Sadio Mane. Sempat punya nilai pasar sebesar 60 juta euro di musim lalu, kini nilai pasar Kepa merosot hingga 28 juta euro saja. Itu artinya hampir seperempat dari harga pembeliannya. Banyak pembelian yang berhasil, namun ada juga yang gagal. Semua tinggal kebijakan klub bagaimana riset pemain mereka sebelum mendatangkan pemain baru.
Jangan sampai membuat keputusan salah yang akhirnya menjadi olok-olokan supporter tim lawan.